Berikutnya dari @asligobol8904. Jarak 50 cm dari dinding, tapi set keluar 30 cm, tinggal sisa 20 cm. Apakah baik dan benar, Pak? Semoga dijawab. Kayaknya kita perlu pakai visual alat peraga ya, kayaknya Peraganya biar lebih kebayang ya. Jarak 50 cm katakanlah segini ya, 50 cm, tapi segnya keluar 30 cm, sisanya 20 cm. Ya berarti ini kita asumsikan ini tuh batas lahannya ya, lahannya ya 50 cm. Ada semacam teritis lah ya 30 cm, ada sisa 20 cm. Baik dan benar kalau kita lihat secara regulasi ya ini kan 30 cm berarti masih ada di dalam batas lahan ya, jadi tidak melanggar secara regulasi. Kalau secara keteknikan posisi rangka ini ada di mana? Apakah pas di 50 cm atau ada overhang lagi rangkanya untuk menahan si seng tadi? Ini kita perlu bahas lebih detail ya, tapi kalau terkait teknis material ada baiknya dikonsultasikan kembali dengan supplier yang bersangkutan. Iya. Tapi kalau misalnya kita anggap kanopi gitu ya, atapnya seng. Misalnya sengnya sih dia tidak melewati batas lahan. Pokoknya selama tidak melewati batas lahan itu nggak apa-apa. Sedangkan kalau melewati batas lahan cuma 1 cm pun itu nggak boleh. Apapun bentuknya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dia tidak melewati batas lahan, tapi air hujan dari atap seng itu tumpahnya tuh ke tanah atau rumah tetangga. Nah itu sebetulnya kita anggap nggak boleh lah ya, karena kan memang nggak boleh buang air hujan ke tetangga. Iya, jadi kalau seperti itu harus dibikin talang di pinggirnya buat nangkap air hujan tersebut. Zero runoff tapi dibuang ke sebelah. Iya, ini secara fisik bangunnya tidak melanggar, tapi gerojokan air hujannya ke rumah tetangga ya, kita kalau membayangkan kalau kita jadi tetangganya juga senep juga gitu ya, tiap kali hujan dapat air terjun gratis. Tetangga masa gitu. Berikutnya dari @obisubana2543. Kalau pada kasus taman yang posisinya di tengah rumah dan mampu meresapkan air atau rumput, tapi di atas taman itu tertutup atap bening, termasuk dalam hitungan KDH tidak, Pak? Terima kasih. Tidak. Ya, hijau tapi tertutup. Ya mau meresapkan air gimana? ya memang bentuk inner court ini sih kalau dibilang hijau, tapi kalau KDH dan kaitannya dengan resapan air ya tentu tidak. Ya esensi KDH soalnya kan salah satunya soal resapan air hujan ya. Memang sebetulnya inner court ini tuh menarik sih, tapi ya memang kalau idealnya tuh dia tuh bisa atasnya terbuka, air hujan masuk, terus juga buat penghawaan kan, kalau atasnya bisa kebuka tuh sirkulasi udara tuh mengalir ya. Nah, tapi memang ya konsekuensinya atau challenge-nya tuh ketika hujan. Nah, kalau misalnya inner court-nya ini relatif kecil, kita mau bikin tonjolan atap di atas supaya air hujan nggak tampes juga tanggung gitu kan, akhirnya makanya ya ditutup. Cuman ketika itu ditutup jadinya nggak terhitung sebagai KDH itu sekalipun kaca. Berikutnya dari @didi kuntoro 1920. Pak, makanya lahan yang kena GSB itu sebetulnya milik kita atau milik pemerintah? Ya kalau kepemilikan sih tetap punya si pemilik lahan ya. Hanya saja tidak boleh dibangun, itu aja. Itu jelas. Jadi jangan khawatir Mas atau Pak, tetap milik Anda. Cuman batas makmurnya ditentukan di belakang GSB. Beda kasus dengan pelebaran jalan ya. Ya makanya kadang orang agak dilema ketika misalnya mau beli rumah di Hook gitu, karena dia misalnya luas tanahnya
katakanlah 200 meter gitu, tapi kepotongnya kalau hook kan GSB-nya ada 2 gitu, yang bisa dibangun lebih sedikit dibandingkan kalau 200 meter tapi di tengah, di badan itu GSB-nya hanya di depan. Berikutnya pertanyaan dari Rahman Hanif 7316, mau tanya, tanah perumahan batasnya sampai mana ya? Bagian atas got dan pohon kayu perumahan masih tanah kita ya? Lebar jalan harusnya berapa meter? Terima kasih. Kalau untuk got atau saluran air dan taman di luar pagar itu sudah tidak termasuk kepemilikan kita. Itu sebabnya kan juga untuk saluran air itu kan yang mengelola, merawat kan juga pengelola kawasan atau Pemda ya, atau mungkin dari RT, RW seperti itu. Untuk lebar jalan itu kalau kita bicara konteksnya di perumahan, sebetulnya ada standar yang umum berlaku, itu misalnya lebar 6 meter, 8 meter, tapi tiap daerah atau lokasi bisa jadi beda-beda. Nah, kalau kita bisa bicara di sebuah klaster perumahan, komplek perumahan, biasanya ada hierarki jalan. Jadi misalnya yang jalan utamanya dari jalan rayanya itu ya lebih lebar, itu misalnya dia 10 meter lebarnya atau 8 meter, terus kemudian percabangannya lebih kecil lagi, mungkin 6 meter. Prinsipnya kan kalau jalan umum itu kalau bisa 2 mobil itu bisa papasan ya, jadi nggak perlu ganti-gantian. Tapi memang kadang ada kondisi tertentu, misalnya memang daerahnya cukup padat, bisa jadi bahkan untuk dilalui mobil sekalipun tidak bisa, jadi hanya untuk motor. Nah, itu kembali lagi. Biasanya sih kalau dari pengembang suatu kawasan perumahan sih sudah ada master plan-nya ya, jalan ini lebar berapa. Pemerintah atau Pemda pun sebetulnya juga sudah ada, tapi kadang memang suatu daerah yang di luar komplek perumahan dari developer itu kan kadang berkembangnya itu ya seiring berjalannya waktu tumbuh. Jadi memang kadang ada jalan-jalan kecil tadi. Berikutnya dari @filza8337. Pak ingin bertanya, bila membangun rumah dengan semi basement apakah diperbolehkan tangga dibuat di area GSB? Dan apa diperbolehkan membuat tangga menuju lantai 2 di GSB tersebut? Intinya membuat tangga di area GSB ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti melihat sebuah regulasi yang menyebutkan bahwa untuk lantai dasar bangunan kita itu kan maksimal tingginya 1,2 meter dari jalan raya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat tangga selama sampai dengan pijakan anak tangga yang tidak melebihi 1,2 meter itu masih diperbolehkan. Tapi kalau udah lebih dari itu, ya itu tidak boleh. Jadi ya paling yang di area GSB-nya ya paling cuma kalau 1,2 paling berapa step ya? Kalau 20 kan 6 ya, mengapa 7 atau 8 step di awal aja, habis itu harus sudah masuk ke GSB. Ya, ke bangunan nanti. Ya. Kalau lebih dari 1,2 meter ya itu sudah bangunan ya, sesuai namanya sempadan bangunan. Ya bangunan itu batasnya segitu. Jadi kalau di atas 1,2 meter ya sudah harus di batas dalam GSB. Di luar itu ya melanggar. Berikutnya dari @mnurfatir s.s4580. Pak mau tanya, kalau area GSB itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan taman yang menggunakan plan box tidak? Sebenarnya kalau plan box ini kan ya bagian dari landscape ya. Secara umum sih boleh ya. Itu selama ya bentuk plan box atau planter boxnya ya yang wajar ya.
Jadi tidak bikin satu box tanaman pakai dinding beton tingginya 5 meter ya, itu udah jadi itu udah jadi gedung isinya tanah doang sama tanaman. Tapi kalau misalnya katakanlah tingginya 3 meter tapi dia modelnya tuh rak-rak diisi pot-pot, ya saya rasa itu boleh. Terus apalagi kalau yang cuman pendek-pendek itu tuh jelas boleh. Berikutnya dari Abdul dan Mubarak 9995. Izin bertanya, kalau teras depan masuk ke GSB atau harus di luar GSB ya Pak? Ya ini tergantung ketinggian terasnya ya. Balik lagi ke definisi bangunan tadi. Kalau PL terasnya sudah lebih dari 1,2 meter ya sudah termasuk bangunan. Tapi kalau ada di luar GSB itu melanggar. Tapi kalau di bawah 1,2 meter itu bisa ada di luar GSB. Levelingnya ya. Kuncinya adalah di level. Iya, sama jangan dilupakan juga soal KDH ya di kaflingnya. Jadi kalau misalnya teras yang berupa perkerasan gitu ya, dicor atau semacamnya, ya otomatis itu kan memakan jatah KDH yang harus kita buat. Sekarang anggapannya kalau misalnya terasnya sampai batas pagar, ya berarti kan segitu sebesar itu tidak jadi KDH semua, ya mungkin nanti harus dicari KDH di area lainnya, bikin taman belakang atau semacamnya. Pertanyaan berikutnya dari Ajeng Astrini 1470. Pak mau tanya, kalau tanah ini dibeli di area klaster perumahan, apakah tetap kena GSB ya? Perhitungannya bagaimana? Terima kasih. Ya tetap kena, namanya di dalam klaster juga kan ada regulasinya ya. Biasa dari pengembangnya bahkan sudah ditentukan ya, semuanya sama, batasnya GSB-nya sekian, KDB-nya sekian, KLB-nya sekian, ya tetap harus mengacu ke intensitas tersebut. Tuh, biasanya juga developer ketika kan biasanya kalau developer tuh mengajukan IMB untuk keseluruhan kawasannya ya ke Pemda, ya itu juga master plan dari developernya juga diperiksa juga gitu terkait KDH segala macam, dan salah satunya adalah mengenai GSB. Sebenarnya kadang ada klaster yang bentuknya agak out of the box gitu ya, mungkin bangunannya agak maju atau bagaimana, yaitu kasus-kasus khusus. Itu tentunya pasti ada tetap ada regulasi-regulasi yang diikuti ya, mungkin apakah ada subsidi dari sisi KDH-nya di area lain atau bagaimana. Berikutnya dari Hamdan Wahyu 328. Pak mau tanya, saya mau beli rumah second setelah di appraisal bank ternyata kena GSB. Kebetulan apa ini ada masalah ya, kayak didenda apa dirobohkan. Nah, ini kemungkinan ya kalau seperti ini bisa jadi pas pertama dibangun mungkin kondisinya tidak melanggar ya sesuai dengan aturan, tapi namanya regulasi kan bisa ada penyesuaian seiring dengan berjalannya waktu. Bisa jadi ada perubahan, jadi sebagian dari bangunan tersebut akhirnya jadi melewati GSB. Yang dulunya nggak melanggar jadi melanggar sekarang. Betul. Jadi kita mesti lihat nih kasusnya seperti apa, track recordnya seperti apa bangunan di lahan ini. Tapi kalau terkait sanksi, apakah denda atau harus dirobohkan, berdasarkan pengalaman kami, biasanya kalau sudah kondisinya given, rumah second itu kita pemilik dapatkan dengan kondisi sedemikian, tidak ada sanksi. Yang jelas jika ingin melakukan penyesuaian, renovasi, perubahan fasad, perubahan layout, PBG atau IMB baru yang akan diajukan nanti harus berdasarkan kondisi existing, bukan dengan IMB sebelumnya. Jadi seperti itu yang berdasarkan pengalaman kami. Kira-kira
beda ya prosesnya, tidak mengikuti dokumen perizinan sebelumnya, tapi harus ada ya semacam pengukuran ulang lah ya, kondisi berdasarkan kondisi aktualnya seperti apa di lapangan. Ya, karena aturan bangunan kan juga berubah-ubah dari masa ke masa ya. Ya, dan alasan perubahannya juga bisa beda-beda. Ini saya kurang tahu dengan kondisi lahan tersebut bagaimana, karena bisa juga jadi melanggar karena misalnya ada pelebaran jalan di salah satu sisi, otomatis GSB-nya juga jadi mundur kan, otomatis bangunan yang tadinya tidak melanggar jadi melanggar. Bisa juga kemungkinan seperti itu ya, kita harus lihat kasus per kasus. Dan saya rasa tidak ada salahnya sebelum melakukan transaksi melakukan konsultasi dulu dengan PTSP atau kantor kecamatan gitu ya, atau Pemda setempat gitu, minimal sekedar untuk minta pandangan mereka. Ini kalau kasusnya seperti ini gimana, kalau misalnya nanti seterusnya bangunannya tidak akan dirubah-rubah gimana, kalau nanti suatu saat mau dibangun, katakanlah misalnya renovasi sebagian gimana, kalau mau dihancurin total terus dibangun dari nol gimana, kalau nanti suatu saat mau dijual lagi gimana gitu. Jadi benar-benar mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya sebelum transaksi gitu, supaya sudah tahu langkah-langkahnya akan seperti apa. Pertanyaan terakhir ya, dari etnis A-nya banyak. Pak, berarti kalau beli rumah yang di Hook rugi ya? Karena ternyata kita beli tanah luas mahal tapi tidak bisa diperluas gitu ya. Ya rugi atau enggak ini sangat relatif ya sebetulnya. Kalau dilihat dari luas bangunan yang bisa dibangun, ya mungkin terkesan rugi ya, tapi kan lahannya bisa dapat lebih besar, bisa dapat taman lebih luas, bisa dapat bukaan juga ke taman tersebut. Ya enggak juga ya kalau menurut saya, karena ada fitur-fitur yang tidak bisa didapatkan dengan rumah yang posisi lahannya tidak di hook, rumah yang deret yang kapol gitu kan. Ya ini kan kalau di hook lapang ya, bisa dapat view lebih luas ke lingkungan gitu. Iya, soalnya juga kalau kita misalnya rumahnya bukan di hook, terus kita bikin taman samping atau taman belakang, memang kita bisa bikin jendela ke situ, tapi kan view-nya kan terbatas ya, apalagi kalau tetangga samping atau belakang kita tuh bangunannya tinggi juga, jadi otomatis kan tembok, kita ngelihat pemandangan dari kamar kita tuh ngeliat tembok waterproofing abu-abu gitu kan. Nah kalau rumah hook kan ya bangunan seberangnya kan jaraknya lumayan jauh, jadi view-nya tuh lebih lepas, kasarnya tuh bisa ngeliat langit lah gitu. Ya setidaknya dapat dua sisi yang bisa pakai jendela. View-nya lepas dan tidak hanya sebatas ada jendela, tapi kualitas dari view-nya tuh juga bagus gitu. Tidak ada jendela tapi ngeliatnya tembok tadi itu kan, tembok tetangga. Dan memang ini kembali lagi ke prioritas dari masing-masing orang ya, tidak ada salah tidak ada benar. Kadang kalau misalnya memang dirasa kebutuhan ruangnya banyak ya, mungkin tipe hook tuh dirasa agak rugi gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan pemilik rumahnya yang demen taman ya, wah malah kebetulan gitu kan, punya dua sisi area lahan yang bisa dijadikan taman. Sama juga ada satu lagi sih hal yang menurut saya keunggulan dari rumah hook itu adalah tampak bangunannya tuh ada di dua sisi. Jadi kalau di rumah yang tidak di hook tuh kan tampak bangunan, fasad bangunan kan cuma depan ya, tapi kalau hook tuh punya dua, setidaknya dua gitu kan. Nah itu kan secara desain kan bisa dieksplorasi secara menarik gitu bangunannya. Sayang kan maksudnya kalau udah
didesain bagus-bagus tapi kelihatannya cuma dari depan, dibandingkan kalau kelihatan dua sisi kan pasti beda seperti itu. Juga hook itu dari sisi parkir itu area, karena area GSB-nya 2 juga otomatis kan parkirnya atau carportnya ya lebih banyak juga kan gitu. Kalau bagi yang punya kendaraan lebih dari satu atau beberapa, kalau misalnya rumah di kaving tengah bukan hook, depannya lebarnya cuma buat 2 mobil ya, kalau dia punya katakanlah 3 mobil ya jadinya harus ini kan tandem gitu ya, depan belakang. Tapi kalau di hook kan tidak ada masalah atau isu seperti itu. Ya itu tergantung desain lagi ya, kebutuhan gimana, Desain desainnya dan- seperti apa. betul. Ya, Pasca kalau mau ngobrol soal desain ya kita diskusi lebih lanjut aja. Ya.